laki-laki yang ingin mengatasi yang cepat keluar. Ini lucu sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Dengan Teteh Iim tentunya di sini yang selalu setia menemani channel fikih nikah ini, dan tentu ini ilmu yang banyak sekali dibutuhkan bagi kaum pasangan suami dan juga istri. Dan untuk kali ini pun ini ada tips-tips yang untuk suami istri, dan tentu ini adalah ilmu yang diperuntukkan sekali lagi untuk pasangan suami istri. Maka oleh karena itu sebelumnya mohon berbijaksana sekali ya sebelum mendengarkan kajian yang akan Teteh sampaikan ini. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah fikih nikah, banyak sekali ya teman-teman yang curhat gitu sama Teteh. Teman sejawat gitu ya. Apalagi setelah Teteh berjualan apalagi setelah Teteh berjualan ini kopi kesehatan ya, dan ini kopi kesehatan yang banyak sekali digandrungi, kopi dari Alasran Lanang Jagat Lanang Godek ini yang banyak sekali digandrungi oleh para kaum laki-laki ataupun yang sudah berumah tangga. Eh, Sehingga Teteh itu banyak sekali mendengarkan kisah-kisah gitu dari rumah tangga orang. Mereka dengan sengaja meminta mungkin meminta bantuan kurang lebih gitu ya sama Teteh. Banyak gitu yang inbox juga seperti itu, atau nggak yang nge-DM juga, "Teh ini bagaimana ya solusinya kalau seperti ini, seperti ini," seperti itu. Ini mohon maaf sekali ya sebelumnya, mohon maaf sekali. Tidak bermaksud sekali. Teteh menceritakan ini adalah bermaksud untuk menggibah gitu ya, atau menceritakan ya kejelekan dalam rumah tangga, tidak. Tetapi di sini tuh Teteh cuman pengen sedikit membantu, mungkin ada solusi yang bisa membantu di dalam permasalahan rumah tangga. Dan salah satunya itu yang banyak sekali gitu yang bercurhat begitu ya. Teh, sekarang suamiku udah tambah berumur, ada juga kasus yang pengantin baru begitu ya, yang ketika melakukan ibadahnya itu sudah mendapati kendala-kendala. Misalkan ya seperti yang cepat keluar misalkan gitu ya, atau susah bangun misalkan, itu banyak loh situ. Bahkan, di dalam kisah-kisah itu, di dalam rumah tangga itu ada sampai yang istrinya itu, aduh naudzubillah, pengen pisah gitu ya dengan suaminya. Karena sang suaminya itu udah cukup lama banget gitu ya, sakitnya udah cukup lama banget gitu, sehingga mungkin istrinya udah agak kurang sabar, bahkan kayak ngancem gitu pengen bercerai gitu dengan sang suaminya. Subhanallah ya. Berarti ini kan tentu ini harus apa nih solusinya agar sang suami itu maksudnya agar di dalam rumah tangga itu bisa terjalin lagi keharmonisannya seperti itu. Nah, maka di sini ada ya ini di dalam kitab. Maka di pembahasan video sebelumnya Teteh juga kan udah pernah membahas ini ya, dan ini ada trik lagi yang lainnya. Jadi ada beberapa tips dan juga ada beberapa trik yang pernah Teteh baca di dalam kitab Asrarul Jima. Dan kali ini pun ada sama di dalam kitab Asrarul Jima, yang mana ini karyanya Syekh Imadul Hakim ya. Ini bisa kita ketemui di halaman 102 seperti itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan wahunaka tariqatun ukhra. Dan pada masalah tersebut ya, yang maksudnya udah barusan Teteh katakan itu. Jadi ada cara lain agar sang suami ketika melakukan ibadahnya itu tidak cepat keluar. Apa di dalam ini kitab? Ladzidatun wa jadidatun. Bahkan ini caranya bisa dikatakan ladidah. Ladidah itu cara yang enak, dan juga jadidah. Kalau jadidah ini adalah yang terbaru, kata ini Syekh. Ini sampai dipromosiin gitu ya oleh yang mengarang ini kitab Syekh Imadul Hikam. Lanang Jagat Lanang Godek, kopi kesehatan yang membantu untuk mengatasi permasalahan para laki-laki yang cepat keluar, susah bangun, kurang stamina atau kurang gairah, ataupun yang keluarnya encer. Dan juga bisa menjadikan solusi bagi siapapun wanita dan juga laki-laki seperti yang hipertensi, yang diabetes, kolesterol, asam urat, jantung, dan penyakit lainnya. Bisa didapatkan ini kopi di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan juga TikTok
Al Asran, jangan lupa nama tokonya. Jika pengen konsul dulu bisa di chat di tokonya masing-masing. Wahia antatatollaba, yaitu Anda, wahai para suami, minaz zaujati, Anda itu harus meminta terhadap istri Anda, meminta apa? Antuharrika dzakar. Antuharrika dzakari. Jadi kamu tuh meminta kepada istri kamu untuk menggerak-gerakkan milik sang suaminya. Jadi digerakkannya oleh istrinya gitu. Meminta untuk menggerakkan milik sang suaminya. Ya, misalkan di dalam ini referensi kitab, misalkan bisa diusap-usap gitu ya oleh tangan sang istrinya, seperti itu. Apalagi di dalam ini kitab dikatakan yang lebih spesifik ke area, maaf sekali ya, memang ini pembahasannya di dalam kitab itu seperti itu ya. Apalagi di sini ada di area kepalanya gitu dan juga bawah dari kepalanya. Ini terus aja diusap oleh istrinya hingga muncul dari hingga muncul dari seorang suami itu rasa kok kayak pengen keluar lah, istilahnya tuh seperti itu. Nah, saat itu nanti sang suami memberikan isyarah gitu ya kepada istrinya untuk berhenti melakukan aktivitas itu, ya. Dan ini bisa dilakukan ulang-ulang gitu. Kalau udah ada rasa berhenti, biarkan diam dulu sejenak, gitu. Sesudah itu kemudian lakukan kembali orang istrinya itu. Kalau misalkan ada rasa lagi, berhenti lagi seperti itu. Nah, tujuan utama di dalam ini kitab yang dikatakan oleh ini Syekh, kenapa sang istrinya melakukan itu? Jadi ini sebetulnya mau melatih gitu. Mau melatih untuk sang suami untuk tahu gitu. Jadi bentuk gesekan seperti apa atau di titik apa dia itu akan cepat keluar seperti itu. Sehingga sang suami itu nanti bisa bisa mengatur sendiri lah istilahnya, bisa mengatur dan bisa menahan mana saatnya untuk keluar dan mana saatnya yang saat ini tuh belum waktunya keluar. Jadi kayak apa ya, kayak terapi lah gitu. Tetapi ini terapinya itu dibantu oleh sang istrinya. Apakah ini boleh? Sangat boleh sekali, apalagi kalau kita bertujuannya adalah untuk kemaslahatan di dalam rumah tangga, seperti itu ya. Jadi ini tujuannya sih untuk terapi, bukan bermaksud untuk melakukan ibadah pada saat itu, bukan ya. Nah, begitu ya. Ini mohon maaf sekali ya, tetapi ini dalam referensi kitabnya juga emang dikatakannya seperti ini gitu ya. Tetapi kalau misalkan permasalahannya yang lain, kayak kalau misalkan yang sang suaminya itu misalkan yang keluarnya encer, nah itu berbeda lagi terapinya ya. Maksudnya tidak dengan terapi ini tidak gitu ya. Kalau misalkan keluar encer ya itu tentu harus pakai cara yang lain ya. Itu harus diobati lah intinya tuh seperti itu. Nah, selain dari itu, ada juga nih dari kitab yang lain selain dari kitab Asrarul Jima, kita temui di dalam kitab Tuhfatul Arus. Jadi, di dalam kitab Tuhfatul Arus, laki-laki yang ingin mengatasi yang cepat keluar, ini lucu sekali ya. Tapi begitulah ini yang ada di dalam kitab. Di dalam ini kitab, jadi di dalam kitab Tuhfatul Arus ini maaf ya, Teteh nggak baca referensinya biar tidak terlalu panjang. Jadi sang istrinya mengurangi untuk berhias diri, mengurangi untuk berhias diri gitu. Atau mengurangi untuk misalkan berpakaian-pakaian di depan suaminya yang cukup agak sangat seksi sekali, atau mengurangi sang istrinya mengeluarkan mengeluarkan kata-kata atau nada-nada yang sensualitas yang kira-kira mengakibatkan sang suaminya itu mengakibatkan itu cepat keluar. Jadi dalam ini kitab itu seperti itu. Karena ini dikhawatirkan nanti menjadi fitnah katanya ya bagi suaminya. Ya maksudnya fitnah di sini itu apa ya? Maksudnya fitnah di sini agar suaminya itu tidak cepat tergoda dan tidak cepat untuk terangsang. Tujuan utama itu. Jadi kalau misalkan ketika melakukan ibadahnya
ataupun sebelum melakukan ibadahnya, maaf banget ya, misalkan sang istrinya itu yang sangat merias, diri dulu yang sangat cantik sekali, kemudian menggunakan pakaian sangat seksi sekali, ini takutnya nanti sang suami itu, cepat sekali terangsangnya. Sehingga sebelum apapun ini udah terangsang, tahu-tahu udah keluar, kayaknya seperti itu. Baru melihat aja gitu karena saking saking indahnya gitu melihat sosok istrinya. Apalagi kalau misalkan ketika melakukan ibadahnya itu sang istrinya mengeluarkan kata-kata, apa ya, kata-kata yang menggoda lah misalkan seperti itu. Nah itu kan nanti, apa ya, daya khayalinya ataupun, daya pikir sang suaminya itu akan lebih mudah cepat terangsang. Maka kan di tips yang sebelumnya kan Teteh pernah katakan gitu, jika seorang suami udah kayak kayak udah tanda-tanda pengen keluar itu, coba deh seorang sang suami itu, apa ya, fikirnya itu jangan, terlalu menikmati apa yang ia rasakan, tetapi kita alihkan, seperti itu. Jadi yang penasaran pokoknya dengerin aja deh ya di tips video Teteh yang sebelumnya ya, yang udah pernah Teteh bahas, seperti itu ya. Masya Allah, ini ya kalau kita tafakuri ini ulama sampai memikirkan sampai ke sananya loh. Ingat ya, ini tujuannya baik, tujuannya adalah untuk keharmonisan rumah tangga kita. Jadi ketika kalian mendengarkan suatu ilmu itu, kalian itu ya berpikir untuk berbijaksana. Karena kan ini memang ilmu yang dibutuhkan bagi orang yang benar-benar tepat mendengarkan ilmu ini. Lalu lantas kemudian dari apa ya? Dari orang-orang yang apa ya, yang curhat kali ya sama Teteh gitu. Kok Teteh agak sedih sekali gitu ya, karena banyak wanita yang curhat gitu sama Teteh, bahkan sampai ada kasus yang pengen benar-benar yang pengen cerai gitu, karena merasa tidak merasakan kepuasan oleh sang suaminya. Eh, Aduh, kayaknya Teteh pengen bantu gitu, aduh kasihan banget itu wanita gitu ya setelah Teteh mendengar seperti itu. Jadi begini ya wahai para suami, meskipun Anda mempunyai kesehatannya yang terganggu, meskipun Anda itu apa ya bisa dikatakan cepat keluar, tetapi diusahakan meminimalisir lah gitu. Ya istilahnya istri kamu mah bisalah kamu bahagiakan meskipun kamu mempunyai kendala-kendala seperti itu. Tapi kalau misalkan sang suaminya itu paham bagaimana menyenangkan istrinya, meskipun sang suaminya itu cepat keluar, sebetulnya sosok sang perempuan pun bisa sampai inzal, bisa sampai keluar. Benar, benar. Seperti itu. Nah, yang harus kita ketahui wahai seorang suami, jadi Allah menciptakan di sosok seorang wanita di area sensitif wanita itu kalau bahasa istilah fikihnya itu adalah dengan badru. Badru itu kalau bahasa bahasa kitanya apa ya? Aduh ini kayaknya nggak pantas dikatakan, tapi kalau nggak dikatakan takutnya nanti kita nggak paham nih. Yang dimasukkan dengan badru, mohon maaf sekali, yang dimasukkan dengan badru itu adalah klitoris. Nah, Allah menciptakan badru seorang wanita itu sangat banyak sekali titik rangsangnya di sana. Karena Allah banyak sekali menciptakan apa tuh membuat syaraf yang paling banyak sekali di sosok wanita itu di sana. Dan sedangkan badru itu ada di area depan ya. Dan lebih dalam sedikit 2/3-nya. Maka begitulah Allah menciptakan sosok seorang laki-laki, mau yang badannya besar, mau yang badannya kecil gitu ya. Dan begitulah kenormalan area milik laki-laki itu ya bentuknya seperti itu. Ya, jadi kenapa? Karena Allah itu sudah mengukur kemaslahatan untuk kita. Jadi kan suka banyak gitu ya para laki-laki yang ngobrol gitu sama Teteh, "Teh ini kopi sebetulnya bisa membesarkan nggak? Ini kopi bisa memanjangkan Kak?" Dan Teteh bilang, "Enggak, ini nggak bisa memanjangkan dan enggak." Itu kayaknya banyak gitu yang berambisi gitu para laki-laki tuh ingin merubah ukurannya. Sebetulnya udah kita bersyukur aja kepada Allah ya. Kenapa? Karena Allah sudah mengukur kemaslahatannya. Karena yang dibutuhkan wanita itu bukan besar atau kecilnya atau panjang pendeknya. Kenapa? Karena titik rangsang area wanita itu 2/3 lebih depan itu sangat besar sekali Allah ciptakan sarafnya di sana. Berarti itu otomatis tidak membutuhkan yang panjang-panjang amat gitu. Sedangkan 3/4 lebih dalamnya itu sarafnya lebih sedikit
seperti itu ya. Kalau kita tafakuri, Masya Allah ya, Allah sudah memberikan kemaslahatan untuk kita. Nah, jadi dari inti maksud yang Teteh bicarakan seperti ini, cobalah wahai para suami lebih merangsang kepada istri Anda di area 2/3 lebih depan. Jika dirangsang oleh sang suami di area itu, bahkan sang istri bisa sampai inzal, bisa sampai keluar, bisa sampai merasakan puncak kenikmatannya. Nanti sang istri pun tidak akan ngudemel gitu dalam hatinya itu. Tidak akan merasa kecewa ketika melakukan ibadah dengan suaminya. Meskipun sang suaminya itu mempunyai kendala cepat keluar. Seperti itu ya, mohon sekali lagi mohon maaf wahai-wahai yang para mendengarkan, sekali lagi mohon untuk berbijaksana ketika mendengar pembahasan ini dari Teteh ya. Seperti biasa nih bagi kalian semua wahai para suami yang jika pada saat ini sudah mempunyai kendala seperti yang udah barusan Teteh katakan, misalkan yang keluarnya encer atau kurang gairah atau kurang stamina ya, atau misalkan susah bangun, susah keras, udah bangun tahu-tahu suka tidur lagi di tengah jalan, yuk kita berikhtiar. Secara hakikatnya kudrat iradat inayah Allah yang menyembuhkan, tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk berikhtiar dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, yang tidak ada risiko efek samping di dalam pengobatannya. Maka ini bisa menjadi salah satu solusinya, lanang jagat lanang godek, karena ini kopinya yang benar-benar pahit, benar-benar murni, tak ada campuran apapun, kemudian menggunakan kualitas premium dan tentu tanpa kimia dan pengawet sama sekali, sehingga tidak ada resiko efek samping untuk tubuh kita. Ya, mudah-mudahan kajian yang Teteh sampaikan ini selalu bermanfaat. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.